Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Aplikasi penggunaan turunan atau diferensial. Jika Y sama dengan Fx masih dalam bentuk kurva. Nah, jika diturunkan sekali menjadi turunan pertama, yaitu Y aksen sama dengan F aksen, ini nanti bisa digunakan untuk mencari gradien. Gradien adalah kemiringan yang biasanya dilambangkan dengan M. Nah, gradien bisa dicari dengan Y aksen di titik X1. Kemudian kita juga bisa mencari fungsi naik jika Y aksennya lebih dari 0. Fungsi turun Y aksennya kurang dari 0. Nah, jika mencari titik stasioner, fungsi stasioner Y-nya sama dengan 0. Y aksen maksudnya turunan pertama sama dengan 0. Kemudian turunan pertama juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan. Kecepatan asalnya adalah dari turunan fungsi jarak. Kemudian percepatan. Percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak. Nah, untuk turunan kedua atau Y double aksen sama dengan F double aksen X, ini untuk uji jenis nilai maksimum minimum. Nah, X itu termasuk nilai maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Dan X itu termasuk nilai minimum jika turunan keduanya lebih dari 0. Dan X itu merupakan titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Jadi turunan kedua ini adalah untuk uji jenis titik stasioner. Model matematika berkaitan dengan nilai ekstrim. Nah, karena ini berkaitan dengan nilai ekstrim berarti berkaitan dengan titik stasioner. Nah, syaratnya yang ada di depan tadi ya, syarat titik stasioner itu adalah turunannya sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita terapkan pada soal berikut. Kerangka suatu balok dibuat dari sepotong kawat dengan panjang 120 cm. Alas balok berbentuk persegi. Volume balok terbesar dicapai pada saat titik-titik. Misalkan di sini saya gambar baloknya. Nah, alasnya berbentuk persegi. Berarti kalau di sini X, yang sini juga X ya, sama. Tingginya saya namakan dengan Y. Nah, sepotong kawat tadi panjangnya adalah 120. Kawat tadi adalah dibuat kerangka. Bagaimana ini kerangkanya? Nah, kita lihat yang di sini X-nya. Sini X ya. Yang di sini juga X. Berarti ada berapa X? Ada 8X. Berarti kerangkanya di sini adalah 8X. Kemudian Y-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Y-nya ada 4. Berarti 8X ditambah 4Y di sini sama dengan 120. Nah, sekarang karena ini bentuknya persamaan, supaya bilangannya tidak terlalu besar, masing-masing bisa kita bagi dengan 4. Ya, kalau dibagi dengan 4 berarti di sini dapat 2E plus Y. 120 dibagi 4, 120 dibagi 4 berarti 30. Nah, kemudian yang diinginkan adalah volume terbesar. Volume rumusnya adalah, ya biasanya kan panjang kali lebar kali tinggi kan gitu. Nah, panjangnya X, lebarnya X, tingginya Y. Berarti volume panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita substitusi berarti X kali Y. Atau bisa dituliskan dengan volume sama dengan X kuadrat Y. Nah, sekarang supaya rumus volumenya yang ingin kita maksimumkan gitu ya, yang ingin kita maksimumkan itu menjadi satu variabel, maka Y-nya kita substitusi. Caranya dari mana? Ini buat persamaan Y sama dengan, berarti Y sama dengan 30 min 2X. Nah, kita masukkan ke sini.
E kuadrat, Y-nya 30 min 2X. Nah, sekarang kita lihat volumenya sudah dalam bentuk fungsi Vx. Berarti sini ya Vx karena variabelnya semuanya sudah dalam bentuk X. Kemudian jadinya Vx-nya itu sama dengan kita kalikan distributif 30X kuadrat kemudian min 2X pangkat 3. Nah, kemudian ini sudah dalam bentuk fungsi Vx. Kita mau mencari nilai stasionernya. Berarti di sini kita cari titik stasioner. Syaratnya titik stasioner apa? Syaratnya titik stasioner adalah V aksen X sama dengan 0. Berarti kalau begitu di sini V aksen turunannya 30E kuadrat berarti 60X. Kemudian 2 kali 3 berarti 6. X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita mau mencari X, kita ketemu dengan bentuk persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan. Faktornya berapa? Berarti ya, kita keluarkan 6X-nya. Berarti yang di sini tinggal 10 min X sama dengan 0. Nah, berarti X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 10. Nah, di sini adalah titik-titik ekstrimnya. Mana yang pembuat nilai maksimum dan mana yang pembuat nilai minimum? Ya, caranya menguji kita pakai nilai maksimum atau minimum, berarti pakai turunan kedua. Nah, di sini uji titik stasioner. Uji titik stasioner berarti kita gunakan turunan kedua. Nah, tadi kalau turunan pertamanya 60X min 6X kuadrat, turunan kedua berarti dari turunan pertama kita turunkan lagi. Turunannya 60X berarti 60. Turunannya 6X kuadrat berarti 6 kali 2, 12. 12 X-nya pangkat 1, nggak usah ditulis ya, sama dengan 0. Nggak usah sama dengan, maaf. Nah, kemudian kita coba satu persatu. Untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0 berarti 60 min 12 kali 0. Nah, 60 min 12 kali 0 berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60. Hasilnya adalah 60, 60 itu lebih dari 0. Kalau turunan keduanya lebih dari 0, maka 0 pembentuk nilai minimum. Nah, kemudian turunan kedua untuk 10. Berarti 60 dikurangi 12 kali 10. Tanpa kita hitung berapa nilai pasnya, kita lihat kan ini hasilnya negatif. Nah, atau kalau mau dihitung juga silahkan. Berarti 60 dikurangi 120. Berarti hasilnya di sini adalah min 60. Min 60 kurang dari 0. Berarti di sini 10 adalah pembentuk nilai maksimum, gitu ya. Nah, yang diinginkan pada soalnya tadi, volume balok terbesar dicapai pada saat tinggi balok adalah titik-titik. Tingginya adalah dalam bentuk Y, ya. Nah, tinggi tadi dalam bentuk Y adalah yang ini. Berarti saya tulis di sini Y-nya sama dengan 30 min 2X. Nah, kemudian 32. X-nya tadi adalah 10. Berarti di sini 30 dikurangi 20. Jadi hasilnya adalah 10. Nah, di sini jika kita gunakan cara cepat seperti pada pembahasan model matematika nilai ekstrim yang pertama ya. Tadi kan diketahui penjumlahannya, yang ditanyakan perkaliannya. Saya tulis di sebelah sini. Tadi yang diketahui 8X plus 4Y sama dengan 120. Kita akan mencari nilai maksimum dari X kuadrat Y. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi, berarti kita akan mencari Y. Karena di sini tertulis 4Y, ya, tertulis 4Y, maka sini kita tulis 4Y. Pangkat Y di sini adalah 1 per
Pangkat totalnya adalah 1 ditambah 2, berarti sini 3. Dikalikan yang ini ke sini 120, gitu kan? Berarti di sini 4Y sama dengan 40. Y-nya sama dengan 10. Nah, jawaban yang tadi sama dengan ini. Nah, ingat, ini sudah kita pelajari pada bagian pertama dulu. Nah, ini adalah cara cepatnya atau fastest solution. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.